Salam kasih dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Apa kabarnya? Kiranya Bapak, Ibu semua dalam kondisi yang sehat dan tetap bersukacita. Pembacaan Alkitab terambil dari Imamat 25 ayat 3 sampai 5. Dilanjutkan ayatnya yang ke-11. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, musim panen adalah musim yang dinantikan oleh para petani atau peternak. Masa panen adalah masa di mana menjadi masa yang sukacita. Hasil jerih payah bekerja selama bulanan bahkan tahunan bisa didapati. Diharapkan memang hasil yang terbaik, bukan? Diharapkan hasil panen tidak gagal dan mengganti harapan sukacita menjadi duka cita. Ketika musim panen, hasil-hasil pertanian atau peternakan akan dipanen. Ada berbagai cara. Ada yang memanennya sampai habis. Bahkan buah-buahan atau sayur-sayuran baik yang sudah tua untuk dipanen atau yang masih kecil-kecil pun ikut dipanen. Pokoknya diambil habis, tidak disisakan. Karena setiap hasil panen adalah hasil yang menguntungkan. Ada juga panen dengan cara mengambil bagian dari tanaman atau hewan yang sudah cukup umur untuk dipanen saja. Sedangkan hasilnya yang lain yang masih muda atau belum cukup umur dibiarkan. Untuk apa? Untuk orang-orang yang lain yang bisa mengambil hasil panen tersebut untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam pembacaan firman Tuhan dan di Alkitab, hasil panen itu juga berarti adalah hasil untuk memberi kepada Tuhan menjadi persembahan. Adalah tahun di mana memberi yang terbaik untuk dikumpulkan menjadi persembahan bagi Tuhan. Sebagai persembahan akan masuk ke masa pembebasan. Masa pembebasan bukan hanya kepada budak-budak tetapi kepada tanah dan juga hewan-hewan. Yang menarik adalah kebiasaan orang-orang Israel atau orang Yahudi saat dulu masa Alkitab, hasil-hasil panen itu dikumpulkan bersama-sama ke bait suci, lalu nanti ada juga yang kumpulkan di tempat khusus atau di tengah-tengah kota untuk dibagikan kepada siapapun yang membutuhkan untuk bisa diambil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sehingga masa panen bukan saja masa untuk sukacita kepada yang punya ladang, yang punya tanaman atau hewan, tetapi sukacita kepada banyak orang. Mungkin orang-orang yang di desa itu. Atau kalau di Alkitab adalah orang-orang yang saat itu dibebaskan, budak-budak yang dibebaskan dan mereka membutuhkan makanan, minuman untuk kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin kita tidak punya lahan-lahan pertanian,
tetapi kita ada lahan-lahan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, di mana kita bisa memanen hasilnya melalui jerih payah bulanan yang kita terima. Apakah itu hanya untuk menjadi sukacita bagi kita saja? Di masa ini, di bulan Juli, kita diingatkan dengan bulan Kaspel, di mana kita diingatkan akan karya Tuhan untuk saling berbagi, saling memulihkan bagi kehidupan. Anugerah Tuhan melalui jerih payah hasil kerja kita juga adalah ada bagian dari orang-orang yang Tuhan percayakan, sehingga dalam hidup kita akan terjalin keharmonisan. Bayangkan kalau kita saja yang bahagia dan sukacita, tapi orang-orang sekitar kita tetap menderita dan merana, bukankah itu akan memberikan dampak yang tidak baik? Bila kita ada sukacita dan anugerah, dan kita bagikan kepada orang-orang lain dengan berbagi berkat, maka kita bisa saja tidak hanya membuat mereka bersukacita dan gembira, tetapi memulihkan kehidupan mereka. Bagian yang kecil, barang yang kecil, atau jumlah yang kecil bagi kita, itu bisa menjadi jumlah yang besar dan sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan kita mengingat akan karya Tuhan dan cerita tentang panen, kita boleh diingatkan akan anugerah dan berkat Tuhan yang juga bisa kita bagikan. Agar panen bukan hanya jadi sukacita kita, tetapi menjadi sukacita kita bersama. Mari berbagi, mari menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami berdoa, ya Tuhan, saat ini menyatukan hati kami untuk bagi saudara kami yang sedang sakit. Tuhan yang berkati dengan hikmat kasih Tuhan. Buat Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Heni Cahya, Ibu Nani Pangestu, Ibu Widya Wiryadi, Ibu Sumihar, Ibu Sumiyati, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, Bapak Andi Rahmat, Ibu Esther, Bapak Bobby. Tuhan sertai dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Ya Allah yang luar biasa, berkati juga untuk pemulihan ekonomi saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Baharuilah kami untuk boleh menjadi sahabat dengan yang lain, saling berbagi berkat, dan memelihara kehidupan dalam pemulihan saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang memiliki usaha, memiliki pekerjaan. Tuhan urapi dengan nikmat kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan utang piutang. Kiranya Kau memberkati. Kami juga mengingat mereka yang sedang berulang tahun. Untuk Ibu Tasi Supanti, untuk Saudari Verina Saragi, untuk Bapak Ronaldo Tere Marcelino, Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan, kekuatan, dan ucapan syukur untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan jenjang-jenjang sekolah mereka dan naik pada level yang lebih tinggi lagi. Di dalam perkuliahan, Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan. Begitu juga sertai keluarga, orang tua yang mendampingi dan memperjuangkan hidup mereka dalam dunia pendidikan yang lebih baik. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga pemulihan bagi negeri ini. Pemulihan kondisi dunia saat perang Ukraina saat ini juga memberikan dampak krisis yang luar biasa. Dan kondisi kesehatan kami juga Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Tuhan, dalam kami berdoa. Amin. Ikut Tuhan Yesus.